Situasi di Timur Tengah kembali memanas. Israel lagi-lagi jadi sorotan setelah melakukan serangan besar-besaran ke pelabuhan Hodeidah di Yaman. Akibat serangan ini, Israel kembali digempur yang berdampak pada hancurnya beberapa infrastruktur dan mengakibatkan korban jiwa dan mengancam keselamatan warga sipil lainnya. Serangan ke Hodeidah bukan cuma menambah panjang daftar konflik di kawasan, tapi juga bisa memicu balasan yang tak terduga dari kelompok-kelompok bersenjata di Yaman. Tapi di balik serangan ini, muncul pertanyaan besar, apakah keputusan Israel ini adalah langkah strategis atau justru blunder besar dalam geopolitik Timur Tengah? Sudah tak terhitung peringatan eskalasi atas serangan Israel terhadap Yaman. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 20 Juli Hizbullah kembali meluncurkan serangan udara yang menargetkan sebuah komunitas di Israel Utara. Dalam informasi yang dilansir Times of Israel, serangan roket ini memicu kebakaran dan merusak sekolah. Tindakan ini adalah tindakan balasan setelah Israel menyerang Yaman. Sekolah ini terletak di Kibbutz Dafna, yang sebagian besar wilayahnya difungsikan sebagai wilayah evakuasi warga sipil. Serangan Hizbullah terjadi beberapa jam setelah Israel mengebom Yaman untuk membalas serangan Tel Aviv. Hizbullah dan kelompok Ansar Allah, yang kita tahu adalah sekutu dan bagian dari rekan seperjuangan Iran. Di saat yang bersamaan, sel Hizbullah ikut ditemukan di Haula, Lebanon Selatan, setelah diserang digempur drone. Memang, Israel dan Hizbullah gencar melakukan bentrokan lintas batas sejak Oktober ketika Hamas melakukan serangan pada Israel sebagai bentuk asosiasi Palestina. Hizbullah mengatakan, tindakan ini semata-mata untuk mendukung warga Palestina di wilayah Gaza yang hancur oleh serangan agresif. Ratusan orang di kedua sisi perbatasan Israel, Lebanon telah tewas dalam bentrokan sejak Oktober. Tak hanya sekolah menjadi korban sasaran serangan atas Israel dan Hizbullah. Israel turut membombardir pelabuhan Hodeidah di Yaman. Berselang sehari, Houthi melakukan balas dendam yang didukung Iran menembakkan rudal balistik ke pihak Israel. Namun, rudal tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Arrow 3 milik Israel. Pasukan Pertahanan Israel IDF membenarkan berita ini. IDF juga mengatakan bahwa rudal tersebut berhasil dicegat di luar wilayah udara Israel. IDF bahkan menyebut serangannya ke Hodeidah sebagai operasi tangan yang terulur. Operasi ini memang menargetkan penampung bahan bakar, kilang minyak, pembangkit listrik, dan fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan. Saat kejadian, api besar melalap apa yang ada di sekitarnya dan asap terlihat membumbung tinggi dari pelabuhan. Serangan Israel ini merupakan respon atas serangan pesawat tak berawak mematikan di Tel Aviv pada Jumat, tanggal 19 Juli waktu dini hari setempat. Bahkan, pemerintah Yaman mengutuk keras Israel dan memperingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang akan menjadikan wilayah Yaman sebagai arena perang dan berencana menjatuhkan kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Di sisi lain, di Eilat bagian selatan, terdengar sirine peringatan atas munculnya serangan. Serangan ini merupakan serangan pertama yang dilancarkan oleh Houthi sejak Israel melancarkan serangan besar-besaran di Yaman. Dikabarkan serangan ini menelan 3 orang tewas dan 87 orang lainnya terluka. Pasukan Blitar Yaman, di bawah juru bicara Yahya Saree mengatakan bahwa Yaman melakukan serangan laut dan udara di Tell Aden yang menargetkan kapal Lobivia. Serangan ini hukuman atas pelanggaran Yaman terhadap kapal memasuki pelabuhan Israel. Sarah menekankan komitmen Yaman untuk membalas dendam terhadap tindakan Israel di Gaza, meminta dukungan dari negara-negara Arab dan Islam. Dibantu Houthi, kelompok ini merusak kapal kargo Lobivia di Teluk Aden. Kapal ini dipaksa putar balik setelah diserang 2 rudal balistik. Dalam kapal kontainer tersebut nampak bendera Singapura di Teluk Aden. Serangan dari Houthi ini meningkat signifikan saat serangan terhadap pengiriman global atas perang Israel di Gaza. Dari berita yang tersebar, kapal tersebut sedang transit ke timur laut
di sepanjang Teluk Aden dan berada pada 83 mil laut tenggara pelabuhan Yaman. Selama serangan itu, tak butuh waktu lama, kapal itu segera menjauh dan mematikan sistem identifikasi otomatis. Sekitar 1 jam kemudian, hantaman rudal terhadap kapal kargo tadi adalah salah satu serangan drone jarak jauh di Tel Aviv. Kapal ini terpaksa putar balik untuk menghindari kerusakan dan menyelidiki potensi tumpahan minyak setelah diserang oleh Houthi di Laut Merah. Alhasil tumpahan minyak ini menyebabkan kerusakan di sisi pelabuhan dengan jejak minyak yang digadang-gadang adalah bahan bakar. Dalam kampanye Houthi, dilaporkan bahwa sejak November, Houthi telah menewaskan 4 pelaut dan mengambil alih 1 kapal mereka. Militan Houthi memang beberapa kali melakukan serangan pesawat tak berawak di Tel Aviv, Israel. Dengan berani mereka melakukan tembakan. Pada tanggal 19 Juli pukul 3 pagi waktu setempat, drone tersebut menghantam sebuah bangunan di dekat kerutan besar Amerika. Setelah serangan drone tersebut, militan Houthi menyatakan bahwa Tel Aviv sudah tidak aman lagi dan akan menjadi sasaran baru bagi kelompok tersebut. Drone yang diberi nama Yafa ini sangat dibangga-banggakan Houthi. Pasalnya drone ini tidak dapat dideteksi oleh radar. Akan tetapi, salah seorang mengatakan bahwa pesawat tak berawak itu terbang berjam-jam sebelum akhirnya meledak di Tel Aviv. Pernyataan ini pun dibenarkan oleh juru bicara Houthi Yahya Saree yang mengatakan, Yafa mampu melewati sistem pencegat dan tidak dapat dideteksi oleh radar. Di lokasi kejadian, kepanikan dan kekacauan semakin kacau tak kala drone tersebut meluluh lantakan bangunan di sekitarnya. Setelah ledakan terjadi, keamanan semakin diperketat di sekitar kota. Salah seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa tidak ada warga Amerika yang terluka dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan di dalam kedutaan besar. Atas kejadian ini, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengecam pemerintah Netanyahu setelah serangan di Tel Aviv. Menurutnya, pemerintah Netanyahu telah kehilangan kemampuannya untuk menjamin keamanan warga Israel. Sekutu Israel, pasukan Amerika Serikat dan Inggris, berniat menandingi agresi Houthi dengan menggempur bandara internasional Alaya di Yaman dengan 3 serangan udara. Ini adalah kedua kalinya pasukan pimpinan Amerika Serikat menargetkan infrastruktur sipil Yaman.